Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Esi Mandasari, biasa dipanggil Ibu Esi. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Nah, sebelumnya ini peta konsepnya. Jadi, yang akan kita pelajari itu ada bentuk pangkat, bentuk akar, dan logaritma. Tapi untuk pertemuan pertama, kita akan bahas dulu dari bentuk pangkat. Bentuk pangkat itu sendiri, yang pertama ada pangkat bulat positif. Definisinya adalah jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, A pangkat N ditulis A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang bilangan A sebanyak N faktor. Dalam notasi matematika ditulis seperti ini ya, jadi A pangkat N itu sama saja dengan A dikalikan A sebanyak N kali. Dengan A disebut bilangan pokok atau basis, ini basis, A-nya tidak boleh sama dengan 0, dan N adalah pangkat atau eksponen. Jadi si N ini nih disebut eksponen, yang berarti pangkat. A-nya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, misal ada A pangkat 5, berarti A-nya dikalikan sebanyak 5 kali. A dikalikan A, dikalikan A, dikalikan A, dan dikalikan A. Sebanyak si N-nya. Yang berikutnya yaitu sifat-sifat pangkat bulat. Sifat-sifat umumnya ada beberapa. Yang pertama itu ada A pangkat M dikali A pangkat N, yaitu ketika basisnya sudah sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Basis ini adalah bilangan pokok yang tadi nih, yang di depan. Jadi, A pangkat M ditambah dengan N. Contoh, tadi kan ini ya sifatnya nih. Contohnya yaitu Y pangkat 3 dikali dengan Y pangkat 2, maka ketika basisnya sudah sama Y dengan Y, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Jadi Y pangkat 3 ditambah 2. Jadi Y pangkat 5. Begitu. Kemudian sifat yang kedua, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang dengan N. Jadi ketika basisnya juga sudah sama, pangkatnya tinggal kita kurangkan. Contoh, ini tadi kan sifatnya nih, contohnya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3, basisnya sudah sama nih, sama-sama 2. Jadi tinggal kita kurangkan pangkatnya, 2 pangkat 5 dikurang 3. Jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 2 dikali 2. Hasilnya adalah 4. Jika A dan B bilangan real tidak 0, serta M dan N bilangan bulat, berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, A dikali dengan B dipangkatkan dengan M, hasilnya adalah A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Jadi ketika ada dalam kurung nih yang dipangkatkan, artinya pangkatnya milik semua yang ada di dalam kurung. A-nya punya pangkat M dan B-nya juga punya pangkat M. Contoh, 4 dikali 3 dipangkatkan 2, berarti 2-nya ini milik 4 dan milik 3. Jadi 4 dipangkatkan 2 dikali 3 dipangkatkan 2. 4 kuadrat atau 4 kali 4 adalah 16. 3 kuadrat adalah 3 dikali 3, yaitu 9. Hasilnya 16 dikali 9, sama dengan 144. Kemudian yang berikutnya, A per B dipangkatkan M. Sama ya, ketika ada dalam kurung yang dipangkatkan, maka si pangkat tersebut milik keduanya. Yang di sini nih ada A dengan B. Jadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Contoh, ini sifatnya lagi, ini contohnya. 5 per 4 dipangkatkan dengan 3. Jadi 3-nya milik 5 dan milik 4. 5 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3. 5 pangkat 3 adalah 5 dikali 5 dikali 5. Hasilnya adalah 125. 4 dikali 3, 4.
dikali 4 dikali 4. Hasilnya adalah 64. Kemudian, sifat yang terakhir yaitu apabila ada A dipangkatkan dengan M, dipangkatkan kembali dengan N. Artinya, A-nya dipangkatkan M dikali N. Ketika perkaliannya bentuknya dalam kurung, maka pangkatnya dikalikan juga. Berbeda dengan yang ini nih. Kalau ini kan bentuk perkaliannya seperti ini, maka pangkatnya ditambah. Contoh, ini tadi sifatnya 2 pangkat 2 dipangkatkan kembali dengan 3. Jadi, 2 dipangkatkan 2 dikali 3. Jadi, pangkatnya langsung kita kalikan aja. 2 dikali 3, yaitu 6. 2 pangkat 6 adalah 64. Langsung aja kita jawab ya. Jadi yang pertama kita lihat dulu nih, kan operasinya ini bentuknya pembagian ya. Karena bentuknya pembagian, pecahan itu lebih mudah kita ubah menjadi perkalian. Jadi syaratnya yang posisinya di atas bertukar dengan posisinya yang bawah nih, yang sebelah kanan. Jadi kita tukar posisinya. Yang 15Z pangkat 4 kan tadi di bawah. Pindahkan ke atas. Begitupun yang 8X kuadrat Y pangkat 3. Kita ubah juga nih, pindah posisi jadi ke bawah. Setelah sampai sini, angka-angkanya yang di depan nih 24, 15, 5, dan 8 kita pindahkan ke depan supaya bisa langsung kita selesaikan operasinya. Dikali kah, dibagi kah, gitu. Kita tulis ya, 24 dikali 15, 5 dikali dengan 8. Nah, ternyata 24 bisa dibagi sama 8. Maka kita buat nih, kita coret ya, 24 dicoret dengan 8, 24 dibagi 8, hasilnya adalah 3, tulis 3. 15 bisa dibagi dengan 5, 15 dibagi 5 juga sama, hasilnya 3. Nah, 3 dikali 3 adalah 9. Salin lagi yang belakangnya, X pangkat 3, Y kuadrat, Z pangkat 4. Dibagi dengan X kuadrat, Y pangkat 3, Z pangkat 2. Udah sama ya. Nah, sekarang kita selesaikan perpangkatannya. Pakai aturan yang tadi tuh sebelumnya sudah kita pelajari. Ada X pangkat 3 dengan X pangkat 2. Ingat ya, menyelesaikannya harus dengan absis yang sama, basis yang sama gitu. Jadi, X dikerjakan dengan X, Y dikerjakan dengan Y, dan Z dikerjakan dengan Z. Jadi kita cek dulu nih si X-nya. X-nya pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 2. Ingat tadi, kalau pembagian pangkatnya dikurang, berarti X pangkat 3 dikurang 2, hasilnya 1 kan? Maka kita tulis X saja. X saja itu sama dengan X pangkat 1, jadi tidak perlu ditulis 1 ya, kalau dia pangkatnya 1. Kemudian, Y pangkat 2 dibagi dengan Y pangkat 3. Ini bisa kita kurangkan lagi. 2 dikurang dengan 3. 2 dikurang dengan 3 hasilnya minus, yaitu min 1. Tetap kita tulis ya. Kemudian, yang terakhir Z-nya 4 dikurangi dengan 2. Hasilnya adalah 2. Bu, ini hasilnya negatif. Gimana nih, Bu? Nah, untuk menyelesaikan soal yang negatif, kita tinggal ubah saja posisinya. Jika dia di atas nih, tidak ada pembagian ya per perannya, maka supaya jadi positif, kita pindahkan dia ke bawah. Jadi, ini kan yang positif ini ya, 9X sama Z pangkat 2. Kita salin 9X, Z pangkat 2. Dibagi dengan Y. Nah, Y-nya kan tadinya sejajar nih sama mereka semua. Karena dia bentuknya negatif, kita pindahkan ke bawah sendirian. Supaya apa? Hasilnya tetap positif. Jadi hasilnya adalah 9X Z pangkat 2 per Y. Pangkat bulat negatif. Ketentuan umumnya adalah jika A sembarang bilangan real bukan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, berapapun pangkat nolnya, misalnya nih ada sebuah angka, taruhlah 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1.
1. Jadi berapapun pangkat 0, hasilnya adalah 1. Mau 3, mau 4, mau 5, sama ya, hasilnya adalah 1. Kemudian, untuk A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Ini yang tadi ya, di contoh soal sebelumnya udah ada duluan. Jadi ketika pangkatnya hasilnya adalah minus, kita mau ubah nih menjadi positif, maka kita pindahkan dia jadi ke bawah. Begitupun sebaliknya, misalnya ada pangkatnya positif nih, kita turunkan saja ke bawah, jadi negatif. Tapi kalau kalian mau menyelesaikan soal, pangkatnya negatif, kalau bisa kita harus pindahkan terlebih dahulu supaya hasilnya positif. Jadi kita menyelesaikannya lebih mudah. Contoh, 2 pangkat min 2. Ini negatif nih, supaya jadi positif, ya sudah kita tinggal turunkan 1 per 2 pangkat 2. Begitu ya. Berbeda dengan A pangkat N. Bilangan pangkat negatif A pangkat N tidak dapat didefinisikan sebagai perkalian berulang dari bilangan yang dipangkatkan. Oleh karena itu, pangkat ini sering dinamakan pangkat tak sebenarnya. Jadi, maksudnya gini, kan tadi ada soal nih, contohnya 2 pangkat min 2. Kan? 2 pangkat min 2 ini tidak bisa kita selesaikan dengan cara yang sama dengan 2 pangkat 2. Kalau 2 pangkat 2 kan 2 dikali 2 ya. Tapi kalau 2 pangkat min 2 nggak bisa kita buat perkalian berulang. Jadi biasanya soal seperti ini kita buat jadi positif. Jadi 1 per 2 pangkat 2. Baru seperti ini bisa kita selesaikan. Jadi sama dengan 1 per 2 dikali dengan 2, 4. Jadi 1 per 4. Seperti itu ya. Jadi tidak bisa langsung dikerjakan kalau bentuk pangkatnya adalah negatif. Contoh, sederhanakan bentuk-bentuk pangkat dari soal ini. Kita langsung aja jawab ya. Jadi, untuk menyelesaikan soal seperti ini, ingat aturan sebelumnya. Ketika ada dalam kurung dipangkatkan, artinya pangkat ini milik semua yang ada dalam kurung. Si 2, B, dan si C. Jadi langsung aja kita buat 2 pangkat min 2 dikali B pangkatnya kan B sebelumnya 3 nih. Kita kalikan dengan min 2. 3 dikali min 2. Kemudian C, pangkatnya sebelumnya min 2. Min 2 dikalikan dengan min 2. Begitupun yang bawahnya. Yang bawah ini kan dipangkatkan lagi. Maka kita kalikan dulu nih, 2 pangkat ini kan ada tadi ya aturannya. Kalau ada pangkat dipangkatkan, maka tinggal kita kalikan aja pangkatnya. Jadi, BC pangkat 3, ini min 3 dikali min 1. Min dikali min positif. Jadi, 3 kali 1 adalah 3. Kemudian, kita selesaikan. 2 pangkat min 2, salin. B pangkat 3 dikali min 2, min 6. C pangkat min 2 dikali min 2. Jadi, C pangkat 4. Begitupun yang bawah. Jadi, B-nya pangkat 3, C-nya pangkat 9. Lalu, 2 pangkat min 2, B. Nah, ini kan ada B, B. C kita selesaikan lagi ya. Ketika basisnya sudah sama, pangkatnya tinggal dikurang. Jadi, B pangkat min 6 dikurang 3. Yang C juga sama, 4 dikurang 9. Kemudian, 2 pangkat min 2, B pangkat punya utang 6, utang lagi 3. Jadi, min 9. C-nya 4 dikurang 9. Jadi, min 5. Nah, ini kan semuanya bentuknya negatif ya. Nah, kita mau hasilnya tuh harus positif. Jadi, tinggal kita turunkan aja. Jadi, 1 per 2 pangkat 2, B pangkat 9, C pangkat 5. 2 pangkat 2 ini adalah 2 dikali 2, yaitu 4. Jadi, 1 per 4 B pangkat 9, C pangkat 5. Jadi, ini jawabannya. Berikutnya yaitu persamaan pangkat sederhana. Secara umum, persamaan pangkat dapat diselesaikan sebagai berikut. Jika A pangkat F
X sama dengan G pangkat Gx, maka Fx sama dengan Gx. Jadi syaratnya jika basisnya sudah sama, A dengan A, maka pangkatnya bisa langsung kita selesaikan. Bagaimana jika bilangan pokok di kedua ruas tidak sama? Jika demikian, maka nilai yang memenuhi adalah kedua ruas harus sama dengan 1. Untuk itu, pangkat kedua ruas harus sama dengan 0. Sekian kurang lebihnya.